Halo Jepoters, selamat datang di Zain Podcast Season 2. Nah, kalau lu semua suka dengan channel kita, jangan lupa untuk Like, comment, subscribe. dan dukung kita dengan tekan tombol loncengnya ya. Yuk, kita podcast. Yuk. Halo guys, selamat datang kembali di Zipod Zain Podcast. Wah, ada tim horenya. Keren juga podcast ini. Keren juga. Aduh, hari ini kembali lagi di podcast kesayangan kalian semua meskipun gue ngeklaim. Viewernya baru dikit. Gak apa-apa, kita tetap ada moto utama kita. Apa? Yang penting nanti sukses. Enggak dong. Iya dong. Enggak, motor lo waktu itu enggak begitu. Iya beda, gue lupa. OTW terkenal. Oh iya, lo terkenal. Betul. Boleh lah gua boost nanti. Wits, ini dia. Kita sebelum Boleh. sama narasumber ngobrol-ngobrol, kita kenalin dulu nih narasumber kita, ya kan? Yang udah terkenal dari kita. Iya, sayangnya Lebih terkenal dari kita ini. Gimana seorang YouTuber tidak terkenal? Aneh nih. Gimana nih? Oke, boleh perkenalan diri. Nama Anda? Ini kayak perkenalan di kampus ya. Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nama gua Megan. Kuliah. Kuliah di Kerja. UMN, kerja juga. Oh. Lagi TA. Ois, Ini lemes udah biasa. semester tua gitu kalau gua tuh. Diambang-ambang Iya, kehancuran. sudah diambang-ambang. Sebentar. Semester berapa emang? Semester 7. Wah, tua ya. Gua semester 11. Hmm. Tuaan gua berarti dong. Ayo banding-bandingan. Yuk. Lagi dia semester 7 tua. Ya kan kalau di kampus tuh gua udah yang paling tua gitu kalau di Iya, kampus. iya. Berarti gua udah Iya. enggak terdaftar. Iya, lu Iya, tuh lu jatuhnya kayak mahasiswa abadi. investor tetap. Donatur. 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 Nah, hari ini buat Dia apa? udah ada dia ngapain kita? Kita bakal membahas topik, kan kita lagi di season persahabatan nih, tentang persahabatan. Nah, topiknya ini mengenai gimana sih, pasti nggak sih kalau misalnya lu punya temen nih yang bener-bener terlalu deket sama lu, temen yang terlalu deket sama lu, pasti ada indikasi nggak sih dia tuh bisa mengkhianati tuh? Ada. Belum. Oh, dia jawab. Kan ya langsung Pak, pegel tebel, mukanya pasti pernah merasakan, ya kan? Nah, Gila. menurut lu ada nggak, Gan? Dari sisi dia dulu ya. Iya, dari dulu. Ada lah pasti. Ya maksudnya di setiap pertemanan pasti ada lah yang namanya kayak udah deket, nggak usah deket-deket banget juga sebenarnya bisa nusuk lu. Wih. Apalagi yang udah deket banget Nah, kan. itu dia yang sebenarnya harus ditakutkan. Yang deket banget malah yang harus ditakutin. Kayak itu soalnya musuh dalam selimut, Bu. Enggak, gua mau nanya, lo hari ini sarapan apa sih? Tadi, lu sarapan apa pagi? Pagi iya. lu banget sarapan apa? Kayak abis itu loh. Oh, tidak, Oh, tidak, Bun. Emang seperti ini gua Emang tuh. seperti itu. Emang kayak gini. Emang bawaan pabrik tuh Eh. gini. Enggak, bisa ngomong kayak gitu. Iya, Zan. Ya emang agak gimana? Oh, gitu. Iya. Enggak apa-apa. Ya. Nah, tadi lanjut lagi tuh, kan gue lupa. Iya, Lu iya. bagaimana nih? Iya, iya. Nah, dari lu sendiri nih kan, menurut lu kayak gimana sih tipe-tipe temen yang bakal ngehianati lu? Maksudnya Lu kan tau lah. iya. Lu udah lihat ciri-cirinya. Oh, ini mah bakal begini, ini bakal begini. Enggak sih, kalau gue biasanya kalau temenan nih ya, kayak baru kenal. Oh ya, halo, hahaha, ketawa-tawa nih. Iya. Terus kayak oke kenal, nanti lama-lama main deket. Tapi nggak tahu sih, gue biasanya bisa berasa aja kalau nih orang tuh nggak tulus gitu temenan sama gue. Kayak mungkin ada maunya saja Nah, gitu bisa kan. jadi dong. Kelihatan kan kayak kalau chat gue misalkan gan Iya, lagi apa terus gue kayak iya lagi gabut. Oh, boleh bantuin gue enggak? Gitu kan. Biasanya tuh ada maunya tuh besok kayak Udah gitu. kayak tim SAR. Gitu. Gue dicari kalau yang butuh bantuan. Iya. Gitu. Kalau udah nggak butuh udah. Kalau Udah kayak, nggak butuh udah ditinggal. Siapa tuh Megan? Siapa dia? Siapa tuh? Kagak tahu, Bun, siapa? Kayak tujuannya ke kita deh. Iya. Seperti nanti akan kita perpanjang aja sih nanti kita ya. Kita akan perpanjang aja nanti. Kayaknya tujuannya ke Juan deh. Kayaknya nih. Kayaknya aja kita kan Enggak. nggak berburuk sangka. Aduh, Iya, enggak nggak lah. mungkin lah. Gue jadi kayak anak hati nih. Itu kan Enggak. itu gua sama Juan. Jadi kayak anak hati deh bener. Nah, iya. Kalau kayak gitu kan pasti kan kayak risih gitu nggak sih cuy? Kalau misalnya kita udah tahu nih dia berteman kayak gitu. Terus malah cuma ada butuhnya doang gitu. Terus nyikapinnya kan juga ribet kan, apalagi teman-teman baru deket. Iya nggak sih? Nah, gue tuh nggak tahu tuh. Gue dulu tuh gue kayak, aduh gimana ya, dia nih kayaknya emang manfaatin gue gitu.
Tapi gue nggak tahu nih cara nyikapinnya. Tapi waktu itu udah selesai sih. Kalau dari lu, kalau cara nyikapin orang kayak gitu gimana? Ya udah, gue mah dia nyari gue kalau butuhnya, gue kan kagak butuh-butuh amat juga ya sebenarnya. gitu Ya udah, Iya. ya udah aja kan. Iya bener iya. Jadi kan gue kalau misalkan dia nyariin nih, Iya. oh iya, kalau gue bisa bantu ya udah, gue mau bantu. Kan ceritanya gue mah tulus. Gitu. Lagi itu iya bener tulus iya. Iya kita jadi teman harus tulus bener iya. Iya maksudnya kan Iya. mau gue mah kalau ngebantu temen ya udah gitu bantuin. Tapi kalau dia ternyata lupa sama gue abis itu ya udah. Walaupun sedih ya guys. Jangan nangis. Tisu. Nggak usah. Ini tisu. Gak kata lu gak usah gimana sih? Nah, ini ngebahas topik hari ini nih. Yoi. Bung. Waduh. Ya kan topik kita hari ini kan sebenarnya gini loh. Sering ada kayak tulisan-tulisan atau apa ya, stereotip kali ya. Iya. Stereotip kalau semakin deket tuh justru semakin gampang buat nusuk atau ngehianatin gitu loh. Menurut lu sendiri kan tadi lu di awal udah bilang sebenarnya nggak usah yang deket banget, yang jauh Bisa, juga bisa. iya. Nah, menurut lu kayak gitu tuh tergantung pribadinya apa gimana sih? Sebenarnya tergantung pribadi sih. Tapi mungkin ya itu ada bahasa kayak gitu. Ada kalimat seperti itu tuh yang kayak kalau lu makin deket bisa semakin chance lu untuk ditusuk tuh lebih tinggi. Itu gara-gara mungkin karena dia juga udah temen lu ini nih udah tahu lu sampai ke dalam-dalam tuh. Udah tahu semuanya, jadi dia udah tahu, udah punya pegang kartu lu kan. Iya ya nggak sih? Jadi kan buat dia kalau lu ngapa-ngapain gue gue lempar nih kartunya, gue kasih tahu nih, gue cepuin nih semua itu, nih ya. kalau lu ngapa-ngapain gue kan gitu. Contohnya? Contoh. Contoh, kita harus ini pengalaman aja, nggak usah sebut merek. Enggak usah. Memang bun, ya gue pernah. Iya. Beneran pernah. Ini kita ambil yang paling sakit aja deh, yang paling sakit. Yang paling sakit. Iya. Aduh, gimana ya? KPAI. Kok KPAI sih? Jadi dulu tuh gue bukan dulu sih sebenarnya. Gila, mantap banget ceritanya. Net. Jadi ini bukan podcast lawak, Jos. Jadi tuh ya, dulu nih kan gue SMA, gue di SMA tuh emang udah begini. Iya. Oke. Trendy, funky. Bukannya laki boy, Oh, laki. gitu kan ya. Boleh dah, muka gue emang perempuan banget nih. Iya. Tapi mohon maaf. Wow, begajulnya malah kayak laki. Iya, gue goblok banget deh, gue laki banget pokoknya. Ya gitu kan ya. Terus jadi kayak ternyata gue menganggap teman SMA ini, gue ada beberapa manusia ini itu teman deket gue. Ternyata Jeng. jadi nih ini sebenarnya gue kagak sakit hati, tapi emak gue yang sakit hati. Kok bisa kemalu? Nah makanya gue juga bingung. Jadi kan dulu nih Ya gini, yang berteman lu, yang sakit hati mak lu nih. Ntar lu nih. Nah gue juga bingung sebenarnya. Gue Apa nanya, jangan malu nyamar jadi teman lu? gue nanya sama Kayak gitu. kenapa marah, terus dia kayak gak bisa gitu. Jadi oke tuh nih kan zaman-zamannya Sweet Seventeen. Oh Iya iya. kan? Kelas 11 tuh, gue tuh kalau Sweet Seventeen kelas 12, jadi gue kayak belum planning lah ya, gue kayak lihat teman-teman dulu lah. Yes, Kan. gila. Terus gue juga bilang nggak mau Sweet Seventeen lah, ngapain ribet gitu. Terus habis itu, nah temen gue nih ada yang ulang tahun Sweet Seventeen. Terus dia tuh kalau di kelas sama gue kayak ya ayo main kayak muka dua. main sama aku guys gitu. Aduh, kan butuh banget perhatian itu ya. Main kan kayak main, Iya. iya belajar bareng segala macam. Terus tiba-tiba Sweet Seventeenan. Oh, iya. Satu kelas gue tuh cuma 18 orang. Oke. Lu Bimbel. sekolah apa bimbel? Enggak, itu IPA kan, IPA dibagi dua, Oh. IPA 1, IPA 2. Nah, itu total IPA 36, jadi 18. Oh. Terus temen gue itu kayak, iya mau makan-makan nih, mau Sweet Seventeen. Dengan lagu yang lucu gitu ya. Iya kan, gue kayak, oh oke. Oke. Gue cuma kayak, oke. Oke. Terus tiba-tiba, gue nggak denger apa-apa, gue lagi ekskul basket, tiba-tiba temen gue heboh tuh datang kan satu, gen. Terus gue kayak, apa dah? Kayak Apa dah? heboh banget dah gitu kan. Terus dia bilang, tau nggak kenapa? Ternyata makan yang si ini hari ini. Terus gue kayak, oh loh kita nggak diundang ya? Terus kayak, Enggak, lo nya telat banget. ya kan gue lagi main basket gitu, gue masih Oh, fokus iya. sama main basket gitu. Terus Iya. kayak, kagak, berarti kita kagak diundang ya? Terus kata temen gue, iya kita kagak diundang.
Ya, udah. Katanya teh teman dekat gitu. Terus gue kayak Dia berubah lagi jadi Sunda. mohon maaf ke bawah. Terus Tadi tahu ini. Blaster. Terus tadi gue pas gue dikasih kayak gitu gue cuma kayak ya udah lah ya, jadi kan gue nggak serepot ya nyari baju gitu kan gue nggak serepot gitu. Nah terus ternyata perkumpulan emak-emak ini nih yang temennya mama gue kayak iya si ini ulang tahun nih, iya gue mau nganterin si ini ke ulang tahun ini. Maaf ya. Gue terlalu excited. Enggak apa-apa. Iya. Tapi dikondisikan tangannya. Oh iya. Takutnya bunyi betak-betak. Maaf. Abis itu emak gue denger kan, hah apa ulang tahun si ini kok Megan gak ada ngomong apa-apa. Terus gue kayak pasti tanya kan pulang basket, kok lu kagak pergi, lu kagak mau. Terus gue kayak kagak diundang mah gitu. Terus itu malu lu bisikin ya? Iya Malu. iya soalnya ada teman-teman gue kan cuma kayak kagak diundang. Terus emak gue kayak apa? Ada apa ini? Kamu kan ada teman dekat sama dia, kok bisa kayak gini? Wah biasa lah ya, lu tau lah mama kan. Iya. Wow, Gue bingung dah, gue aja kagak heboh. Maksudnya gue kayak oh ya udah gue nggak diundang nggak apa-apa. Maksud gue kan itu juga pilihan dia. Oke. Emak gue heboh banget. Kenapa lu kagak diundang? Emang lu ribut sama dia? Kagak bun, kagak ribut gue. Terus kenapa? Ya mana gue tahu kan. Ya Gua aja kagak nggak ngundang tahu. siapa ya. Terus kayak kata itu tuh ya bukan teman yang perlu dipertahankan. Woi, udah mulai tuh masuk ke dalam Terus gue kayak wejangan. oke gitu kan. Oke. Cari cara. Iya, gimana? Iya tapi ada juga kok yang gak diundang gitu kan. Terus gue kayak siapa yang kagak diundang? Ya gue mikir kan. Ada pertemanan terselubung Iya lagi tuh. teman-teman gue diundang semua. Ada apa ya? Gue bilang. Dalam forum. Terus mak gue kan kagak tahu tuh ya satu kelas gue siapa aja. Jadi gue sebut aja nama temen gue yang lain tuh di kelas lain. Oh sini kagak diundang juga kok. Tapi tetap gak bisa deh. Gak bisa deh. Dia cocok main teater nih, gue bilang. Enggak, serius. Emosinya dapet banget deh. Dari pelan-pelan tiba-tiba naik. Oh iya gue emang gue Cocok main teater. Lu mau gue kenalin sama guru teater? energinya kayak Di UMN ada teater kata kan? Ada kan? iya tapi kagak nggak bisa gue yang begituan. Lu mau gue daftarin ke anak langit gak? Dia cocok banget deh. Naik ninja 600. Enggak lagi jadi gini. Gimana ya? Iya, Lanjut. ya emang gitu iya Apa, terus ya, apa? jadi ya mulai dari sana tuh mulai dari yang kayak Sweet Seventeenan itu dia mulai merasa aneh mungkin ya, kayak aduh jadi nggak enak tapi kayak gimana gitu Udah mulai tahu gitu ya ya. kayak gue juga udah kayak bodo amat juga kan ya udah deh berarti kayaknya gue bukan teman deket dia iya. terus gitu kan terus ya udah lama-lama Sweet Seventeen lain sampailah di Sweet Seventeen gue ternyata gue emak gue mewajibkan gue untuk Sweet Seventeenan karena gue anak perempuan satu-satunya. Terus dia mau kayak kapan lagi kamu jadi princess gitu. Prinsesnya Elsa. Kayaknya Gue mirip Elsa sih waktu itu, sumpah. Gue mirip Elsa waktu itu. Gue gak percaya. Adalah pokoknya ntar beneran gue kayak Elsa pakai biru-biru kan. Lu Seventeen apa dress code-nya? Lu? Rip jeans. Enggak sih, gue cuma bilang udah yang candle gue warna biru, sisanya terserah. Terus orang gini gak mungkin pakai gaun nih. Nah iya bingung kan, jadi teman-teman gue juga bingung. Gan, lu ulang tahun mau pakai apaan? Baju basket? Terus gue kayak, agak sih gitu kan. Untung pas di Seventeen lu gak kayak gini loh. Nah, gue tuh hampir banget. Jadi kan waktu itu tuh pas yang zaman SMA, gue tuh kagak perempuan mata intinya, anak basket banget. Disuruh pakai heels 13 cm. Ngejigrek gini. Lo tau gak? Terus mau masuk nih kan, gue mau masuk nih. Gue kagak lihat ada pintu kaca boy. Nabrak gue, bener nabrak gue. Sini gue biru pas lagi Sweet Seventeenan. Emang kagak cocok. Emang kagak cocok banget gue emang. Lu tuh maksudnya di depan photoshoot tuh didiemin aja deh. Ya udah kayak. Situ aja ya, gak usah kemana-mana nih. Kalau mau jalan gue panggil kode-kode kayak. Gue bilang gitu, gue minta temen gue pegangin dulu. Kayak anak pramuka pakai sandi. Sandi Morse. Balik dulu. Oh iya, lupa. Iya, terus Kita ngomong pramuka nih. Nih, jadi berapa hari sebelum seminggu sebelum nyokap gue bilang, "Ya udah buat lo undangan lu mau berapa?" Gue cuma mikir kan, ya paling teman-teman gue biasa lah. Aduh mager juga ya tapi ya udahlah gue pikir satu kelas langsung undang semua biar gak ribet. Iya. Jadi gue nggak usah sebarin salah satu undangan, gue langsung kayak guys datang ulang tahun gue oke? Gue mager ngomongin satu-satu. Iya. Gitu. Tiba-tiba emak gue nggak usah undang dia. Itu udah pasti. Iya waktu itu kan. Dan kesumatnya masih Yakin ada. gue itu yakin. Tadi baru gue tanya kan. Iya makanya terus emak gue nggak usah undang dia. Terus gue kayak kenapa?
Tapi karena lu baik hati jadi lu undang. Karena gue nggak ada dendam apa-apa, maksud gue kayak ya udah aja gitu kan, itu ulang tahun dia, ini kan ulang tahun gue jadi suka-suka gue, tapi mak gue kayak enggak, dia pernah nggak undang kamu deh, gitu. Nah gue udah kayak tidak usah debat mak, sudahlah mak. Kejahatan jadi kejahatan. Masa gue harus bales kan? Ini nanti gue bilang lu ngajarin gue buat dewasa malah gue jadi bocil dong, gue bilang kan. Betul. Jadi orang tuh ya belajar lah, gue bilang ya udahlah lu dijahatin ya jangan jahatin balik lah, maksud gue. Itu moral value-nya. Jadi jahatin deh. Iya. Karena nanti lu nyari ribet sendiri. Iya kan? Gue juga selalu kayak gitu aja. Mas gue juga sebenarnya nggak ngundang juga bukan jahat sih. Males. Ya terserah lu. Ya udah aja kan, ya udah aja. Cuma waktu itu mungkin mak gue kayak bukan dia teman deket kamu gitu. Terus ya gue undang lah akhirnya, tapi pas di ulang tahun gue tuh orang di sini-sini gitu sama mak gue. Kalau tiap mak gue liat nih, ada dia nih duduk nih, mak gue bawang putih. Ya anjing. bukan cerita rakyat. Cuma mak gue kayak dia lagi. Waduh. Gua mendramatisir ya guys, gue mendramatisir. Yeah. Mak gue gak gitu-gitu banget, tapi emang tatapannya kayak set tek bye gitu kayak siapa lo gitu. Untung anak gua ngundang. Iya kan. Iya, udah emosi tuh. Makanya. Tapi malu nggak kenapa-napa tuh pas diundang? Ya bete sama gue sebenarnya, tapi dia kayak udahlah terserah ini party lo gitu. Udahlah walaupun gue mager juga tuh dipartiin nih, tapi ya udahlah. Mak gimana? Tapi di situ nih, kan kita kan pasti kan lihat nih ekspresinya yang diundang nih. Dia gimana ke lu kan pasti kan malu apa? Biasa aja Megan. Ya slow. Gak tau sih, dia kayaknya pas ke ulang tahun gue juga kayak happy birthday Megan. Cipika-cipiki cewek. Gitu kan kayak gue juga kayak oke gitu. Coba ya udah, kalau gue sih ya udah aja. Terus pas mau lulus kejadian lagi begituan. Kayak cepu-cepuan gitu loh, biasa lah. Itu emang terjadi di SMA sering, Bur. Iya makanya SMA kan. Pertemanan cewek. Iya. Gue bingung makanya. Iya, aneh banget dah pokoknya. Mau lulus, udah bener-bener mau lulus nih, udah mau lulus. Jadi lagi ceritanya pendalaman materi. Biasanya kan mau lulus tuh apa yang buat SBM gituan. Tiba-tiba nih satu manusia, ini beda orang ya. Oh, beda orang ya? Gue kagak ngerti dah kenapa sih orang-orang sama gua. Lu yang pada nonton Sabar. Kenapa sih lo sama gua? Sabar. Enggak. Bisa ngomong baik-baik. Bisa ngomong baik-baik. Enak nih. Enggak. Sabar. Bisa ngomong baik-baik. Guys maaf ya, gua udah no hard feeling. Kita ganti jadi acara teater ya. Jangan podcast lagi nih. Sis. Iya, terus ada gue temenan kalau di kelas, ya itu adalah gue deket berempat cewek gitu. Padahal ada yang cowok-cowok juga, tapi biasanya gue emang kalau makan ke kantin segala macam berempat. Terus ada cewek dari kelas sebelah ngomong gini sama gue, bukan ke gue, ngomong ke temen gue yang satunya, tau gak sih? Itu tuh yang deket-deket sama Megan tuh ya, itu tuh dayang-dayangnya Megan. Dayang-dayang. Kayak semua tuh takut sama Megan. Untung nggak di sungai lo. Iya Oh, dayang di sungai. Yang ngambil selendang. Dayang. Jakarta Arup. Iya. Untung nggak ada gue. Bidadari itu bukan dayang. Lu ngerti beda bidadari sama dayang nggak sih? Bidadari bisa terbang. Dayang tuh kayak babu kan? Iya. Dayang babu gimana? Iya, dayang kayak yang ngikut-ngikut gitu yang Iya. Lu gak ngerti. Oh, Gitu. gitu. Dayang kayak babu yang ngipas-ngipasin. Oh. Iya tuh, yang Dayang. ngipas terus yang ngikut. Centeng. Tahu centeng gak lo? Yang di atap. Genteng dong, Bun. Oh iya. Sorry. Iya, jadinya tuh manusia-manusia yang temen deket gue dibilang dayang-dayang gue. Gue kagak denger kan, tapi temen gue yang denger. Terus ada satu tuh yang nangis ke gue. Gan, gue dikatain kan, kayak gitu, gue dayang-dayang lo gitu. Ini kayak gitu temennya. Kayak gitu, ya beneran. Nggak maksudnya beneran kayak gitu. Iya, dia kayak Gan, gue dikatain terus dia nangis. Terus gue kayak, loh kenapa dayang-dayang gue? Terus lu kayak gini juga nanggepin? Iya, gue enggak berdiri. Oh berdiri. Itu berdiri. Kirain lu begini. Kampung mana yang mau gue samperin? Gak gini nih. Oh gini. Tapi emang kalau di sekolah gue dibilanginnya preman. Kagak tahu kenapa, padahal gue kagak barbar, Mbak. Iya, barbar. Iya. Gue barbar. Barbar. Iya. Oke, bentar. Terus gimana? Iya, terus temen gue udah nangis, terus gue kayak, oh kenapa nih? Terus mumpung gue mikir kan, kalau ada masalah selesain aja. Gitu kan.
Terus ya udah Terus gue lu samperin tuh orang yang Iya. ini langsung yang ngomong. kagak, gue samperin gue Oh. kayak mau ngomong Nah, dong. nah. Terus dia kayak Nah. kenapa tuh terus gue kayak Padahal dia ngerasa nih ya dia udah ngomong gitu. Iya, terus dia tuh tahu. padahal gue santai aja, maksudnya gue gak Nah, mau terus? marah-marah, gue cuma nanya kenapa gitu kan. Terus Terus dia terus dia duduk, terus gue duduk, terus gue kenapa ya? Kakak jadi berantem loh. Kagak, gue kan mau ngomong baik-baik Oh, gitu. iya. Udah gak zaman tuh gebuk-gebukan, enggak lah. Kalau emang baik-baik, Awas. kagak mungkin disamperin harusnya. Iya. Beneran, tapi maksud gue Cuma baik. mau menyelesaikan. klarifikasi gitu. Iya, Maksud lu karena apa? gue juga gemes gitu. Dayang-dayang orang gue ngikut-ngikutin mereka, kenapa mereka yang dibilang dayang-dayang gue? Lu gemes sama dia. Kayak gitu. Dia lucu emang. Gimana? Gak ada tenaganya ya. Kayak gini. Anjir. Nggak mungkin. Bener, enggak. Kalau zaman gue gebuk-gebukin anak orang tuh pas gue SD sama TK. Berarti lu pernah gebukin orang kan? Pernah. Bocor gak? Enggak, jadi waktu itu parkiran di warnet gue diambil. Wow, lu punya warnet? Main warnet. Oh, main warnet. Gue sama temen gue naik sepeda, terus Wow. tuh anak-anak Kita bocil-bocil gitu. cancel aja dah, gue gak berani sama dia nih. Enggak, udah gak gitu sekarang gue Gue gak berani. Iya. Gak berani gue. Udah gak gitu. Terus waktu itu dia datang, terus gue kayak apa lo? Terus dia kayak nyembung-nyembungin batu kan. Oh. Yaudah gue ambil ada kayak kayu bambu gitu gue. Oh ini langsung ke SD nih ceritanya nih. SD. Oh, ini SD. Makanya kan lu nanya kan gue pernah gebukin orang, pernah Oh itu. iya, oke. Heeh. Iya, kalau sama temen gue yang kemarin kagak itu. Oh. Gue cuma duduk Ngomong doang. baik-baik, kan? Dia di sini nih, gue di sini. Terus dia ngeliatin gue kayak panik. Terus gue cuma Takut dia takut. iya, terus gue kenapa lo? Mas gue kalau kagak ada apa-apa gak usah Iya, takut iya, kan. iya. Terus dia, kenapa? Terus dia bilang kenapa Gan? Terus Gagap. Emang. terus gue bilang enggak, kok gue denger katanya lu bilang itu orang pada dayang-dayang gue. Terus dia bilang enggak, itu tuh salah paham sebenarnya tuh kayak lu tuh enggak, ini tuh kayak sebenarnya si doi yang ini si A itu tuh adu domba kita berdua. Terus gue kenapa jadi adu domba? Kenapa jadi domba? Kenapa gak ada sapi? Iya. Pembelaan. Iya, Kan gue pembelaan. bingung ya, mas gue apaan sih gitu. Terus Iya, dia iya. kayak enggak. Terus gue bilang ya santai aja maksudnya. Iya sih. Kan gue Mau nanya kan? gue kan nanya doang gitu, tapi nggak tahu emang karena mungkin tampang gue jutek banget. Enggak. Biasa aja. Biasa aja kan. Aja. Enggak. Iya. Nah tuh, terus gue mau nanya deh satu. Sampai sekarang lu pernah tahu nggak alasan teman-teman lu kayak gitu ke lu? Ada yang nggak ngajak lu tadi Sweet Seventeen segala macam? Nggak tahu sih, cuma kayak kalau dari sekarang kan gue abis itu kan SMA, kuliah tuh gue sempet ada gituan lagi lah. Tapi itu nggak usah disebutin, gue udah terlalu capek kalau emang itu. Iya, enggak usah. Kayaknya gue banyak masalah ya. Gue kena masalahnya mulu, masalahnya gue juga gak tahu kayak korban, bukan Imbas. korban tapi kayak Imbas. Sorry. bun Maaf, maaf ya, maaf, maaf ya bun, maaf bun. Ya masih kredit ya. Kayak gue selalu kayak gak tahu, gue kan jadi gue tomboy banget kan. Iya. Nah nyokap gue bilang lu feminiman, terus gue bilang nggak bisa karena kalau gue lebih feminim dari ini orang-orang makin inin gue gitu. Oh, makin nge-push lu Iya, kayak karena kalau gue tahu ya dari beberapa orang yang ngomong sama gue, banyak tuh cewek insecure sama gue, Karena takut kayak cowoknya tuh kalau suka lu sama gue sama misalkan lu. atau padahal gue kagak ada maksud gue kayak iya gue. ngapain gitu Iya. loh. Karena orang kayak lu Gue kayaknya juga punya selera gitu kan. nggak bakal mikir ke arah situ pasti. Iya, ngapain? Dia nggak bakal mikir ke arah situ. Mohon maaf, gue 3 kali pacaran, 3-3 ditinggalin dan selingkuhin. Jadi gue udah tahu loh rasanya kalau diselingkuhin gitu loh. Iya. Jadi gue nggak mungkin gituin temen gue. Tapi lu nggak sampai di blok kan? Udah di blok, Lu di blok juga. di blok. Terus dibilang gue nggak mau ketemu lu lagi pernah? Kalau sama temen gue. Sahabat. Kenapa jadi Kalau sama temen gue, kalau sama yang sahabat. Iya, nggak usah. Ubah aja namanya. Iya. Jadi Kalau sama mantan, dia, sahabat. ya udah gitu kayak. Tapi gue tau dia sempet ngeblok gue. Tapi ya Oh. udahlah, maksud gue. Ya udahlah. Gue juga ngerti. Maksud gue bilang sama dia, nggak apa-apa. Lu punya perasaan jealous atau apapun. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ini Itu tetap sahabat lu nih ya. gue. Opini lo, gue bilang nggak apa-apa. Gue juga nggak akan menyalahkan lo punya perasaan seperti itu. Iya. Cuma asal lo tahu, gue nggak akan seperti itu. Tapi sometimes lu pernah nggak kepikir kalau misalkan emang lu sahabat gue, harusnya lu nggak pernah berpikir seperti itu. Gue pernah. Pernah berpikir seperti Gue itu? kebetulan pas kuliah ini dicepuin sama sahabat gue sendiri 2 kali. 2 sahabat yang berbeda dan dua-duanya sahabat gue. Itu sahabat, maksudnya gini, sahabat kan ada banyak ya. Sahabat yang lu baru kenal kuliah apa udah lama nih? Kuliah tapi 3 tahun. Oh, berarti teman Dia lu dari 3 awal. tahun ya? Tapi ya udah. Kayak maksud gue tahu kok. Kayak kadang
orang juga gimana sih kepepet di push sama Ya, satu ya, pihak, oke. jadinya harus ngomong kan. Ya, Tapi ya gue juga akhirnya ya udah asal gue tahu alasan lu apa, lu tahu lu salah ya udah. Iya sih. Cuma ya itu gue keselnya kayak out of nowhere gitu loh, selalu insecure sama gue, padahal gue udah laki banget anjing. Gua tahu Gan, lu kurang apa? Apa? Potong cepak. Iya. Gue ada botak belakang mau lihat. Enggak usah. Thank you. Dipakai skin enggak? Karena kan gue mikirnya mau adem doang. Oh. Gue botak setengah segini. Waduh. Ya udah. Ya udah. Dia pengen cepak. Temen gue cowok pengen gondrong anjing. Gue udah capek banget rambut panjang, kenapa lu tahan? Udah. Udah. Dari semua itu ya gue tangkap ya. Itu karena iri gak sih? Gue gak tau ya. Mungkin temen lu, sahabat lu iri kali. Kenapa ya lu? Karena mungkin lu pernah mendominasi suatu iya, hal. iri mungkin. ngerti gak lu? Lu pernah nggak merasa lu Pengen mendominasi jadi suatu kayak hal? lu tapi gak bisa. Contoh, kayak mungkin lu di Ini udah kelihatan. Iya. Orangnya yang Di mendominasi spy. tapi dia gak sadar pasti. Iya. Bang, gue dominan gak sih dulu bang? Yang pas kayak DGI gitu bang. Wah. Dominan ya? Ya mungkin. Mungkin. Tapi lu gak sadar kan? Tapi kan gue emang dari awal aktif organisasi segala macam. Itu emang kayaknya gue dominan deh. Kayaknya. Soalnya gini, gue nggak suka kalau misalkan kerjaannya tuh kagak Beres. Oh. iya, gue jadi ngejar gitu kan. Mendingan lu yang ngelesain sendiri apa lu ngejar? Enggak, gue bakal minta teman-teman gue juga, tapi gue bakal kayak ayo guys kita kerjain gitu. Tapi mungkin jadinya gue emang dominan banget gitu. Soalnya kalau tadi gue dengar cerita lu, kalau misalnya dari zaman lu SMA ya, pokoknya zaman lu sekolah deh. Ya jadi SMA deh. Kayak lu tuh pernah jadi kayak suatu hal yang jadi trendsetter gitu loh. Oh, gue pentolan emang. Nah, ya di samping pentolan itu mungkin lu ada juga yang bikin orang-orang yang kayak iri, lebih ke iri sih, bukan iya kan tadi gue bilang. Iya. Tapi dia harusnya dia gak sadar. Iya. Apa yang bikin iri? Oh, Iya. kan? Orang kayak gini mah gak sadar kayak dulu kan misalkan gue diomongin. Dulu kan sama temen lu juga kan, Iya, sama iya. sahabat kita juga. Nah. Iya. Orang maksudnya iri gitu loh. Iya. Kenapa dia gak bisa kayak kita gitu loh? Padahal Iya. apa yang mau diiriin? Lu pernah Iya. berpikir kayak gitu? Gue selalu mikir gitu sih sebenarnya. Apa yang lo iriin dari gue udah bobrok aneh gak jelas gini? Apa yang diiriin? Tapi dari kebobrokan pertemanan lu tuh masih ada ngambil sisi positifnya gak sih? Maksudnya kayak oh dia tuh meskipun emang pernah ngomongin gua atau pernah nggak ngajak gua di suatu event, tapi dia pernah baik lo sama gua gitu. Gue selalu diajarin sama nyokap gue dari dulu. Gak boleh ngelihat orang jeleknya. Iya. Jadi ya makanya gue selalu, nyokap gue sampai marahin gue waktu itu kayak kenapa sih lo selalu bela teman? Kenapa sih lo selalu bela teman? Padahal dia selalu gini lo. Dia padahal nggak peduli kadang sama gue. Gue bilang emang kalau gue berteman gue harus minta imbalan. Iya betul. Ya kan? Kayak maksudnya ya udah dia pernah salah sama gue, tapi bukan berarti gue harus ngungkit-ngungkit semuanya kan? Ya karena ya udah masa lalu nggak sih? Iya nggak sih, kayak ya udah jadiin pelajaran. Ya udah berarti lu tahu dia seperti apa gitu Iya, loh. bener. Dan ya udah, dan gue nggak pernah nyesel ngelakuin apapun atau berteman sama siapapun atau misalkan ya pacaran atau apa, gue nggak pernah nyesel. Karena menurut gue semua pelajaran. Ya betul. Jadi banget, ya setuju. udah aja gitu. Kalau emang pernah disakitin ya pelajaran. Iya. Walaupun Apalagi- sakit boy, walaupun sakit gitu kan. Itu biasa gue yang kayak gitu. Oh iya, tapi ntar ada lu sakit. Iya, tadi aku sakit lagi. Kayak Udah tua gue. gitu. Ya Enggak udah. tapi gini. Ya udah nggak kesenggol doang, maksud. Tapi gini, gue mau nanya nih, kalau yang tadi lu bilang ya kan nyokap lu ngajarin kayak gitu. Nah, lu berarti lu nggak pernah ngejauhin sahabat lu yang tadi? Nggak pernah sampai sekarang? Lu masih berhubungan sama dia? Iya. Biarpun lu udah dicepuin tadi. Iya. Tapi gue tahu aja, maksudnya Cuma ada border, ada batas. iya, kalau sama yang SMA gue emang udah gak gimana deket. Nah, iya yang kuliah. Kalau kuliah ya gue tahu kok dia kayak gitu kenapa. Jadi maksudnya gue tahu alasan dia. Jadi ya nggak apa-apa. Iya. Dan maksudnya kalau dia pun yang jauh sama gue pun ya udah. Kalau dia jadinya yang ada masalah sama gue kan dia yang punya masalah, gue nggak punya masalah sama dia. Oh, berarti lu selalu ngukur dari diri lu sendiri ya? Iya. Jadi kalau misalkan ya gue gak ada masalah sama lu udah lah. Iya, gue Gitu. kalau gue nggak ada masalah ya kenapa gue harus jauh dari lo gitu. Eh. Kalau misalkan lu yang ada masalah ya udah lu yang Jadi punya lu masalah. orangnya yang bukan yang merespon ya, kayak lu udah jahatin gue udah gue jauhin. Lu bukan seperti itu ya kayak. Enggak, gue mah ya udah, gue masalah gitu loh. Berarti lu kalau emang mau lu jauhin emang karena lu pengen jauh aja, bukan karena ada sesuatu. Iya, bukan karena ada sesuatu. Gue nggak ngelihat dari gue pernah diapain lah atau dia pernah ngapain lah gitu. Gue kayak ya udah, kalau gue merasa yang mungkin malah dari diri gue sendiri kayaknya gue bisa jadi toxic sama dia terus segala macam, ya udah gue yang mundur gitu loh. Atau gue nggak enak sama dia karena pernah ngapain atau apa gue yang salah segala macam,
Biasanya gue ngomong dulu, gue minta maaf segala macam, tapi itu gue mundur. Oke, berarti kalau misalkan mau gue sangkut pautin sama topik kita kali ini, jadi menurut pandangan lu ya, ini gue ambil kesimpulan maksudnya. Gue kalau salah lu koreksi gue. Misalkan berarti mau jahat atau enggak seorang sahabat itu mau deket atau enggak, berarti emang udah keputusan dia pengen jahat sama lu, bukan karena sesuatu gitu. Karena menurut gue ya itu pribadi, kayak nggak semua sahabat yang paling deket sama lu akan nikung lu juga atau akan nusuk lu. Karena emang mereka pengen nikung lu aja. Iya, karena emang pada dasarnya ada yang buat mereka nggak suka aja gitu. Mungkin mereka menjadikan kedok sahabat dulu buat nikung, gue kan nggak tahu juga. Cuma ya itu balik semua ke masing-masing lah yang begituan. Kayak ya udah, lu mau kalau dijahatin, ya udah jangan dibalas. Dia kayaknya sering dijahatin nih kayaknya. Ketangkap nih sering dijahatin deh. Kayak Joker. Joker. Jangan, nanti ada saat membunuh orang dia bilang orang baik lagi. Orang baik yang tersakitin, apaan lah, tapi itu mah tergantung pribadi. Kalau mau jahat mah jahat aja, nggak usah ada respon apapun, nggak usah ada kegiatan, maksudnya nggak usah karena alasan lu berbuat ini itu cuma pembenar aja sih menurut gue. Tapi kalau misalnya nih, ketika lu udah tahu nih kan beberapa teman atau beberapa sahabat tuh yang udah nyakitin lu, trauma nggak? Nggak, gue rasa sih nggak tahu sih. Maksudnya lu lebih selektif lagi nggak sih untuk memilih sahabat ke depannya gitu? Gak tau, ini kayaknya gue berasanya ya makin tua itu sahabat tuh makin ke sortir. Iya, makin itu makin setuju. ke filter gitu. Setuju. Kayak nggak usah lu ngapa-ngapain pun itu bakal ke filter sendiri. Iya. Makanya menurut gue ya udah aja nih, gue jalanin aja hidup gue peduliin temen-temen gue. Ya tapi kita lihat aja, yang beneran emang peduli atau gimana pun kan nanti akan yang nemenin. Berarti gue nggak tahu ya. Berarti sampai sekarang lu nggak pernah berbuat sesuatu yang supaya orang mau deket sama lu, nggak? Lu tetap ngelakuin apa aja? Gue sendiri juga dari dulu, maksudnya gue nggak peduli loh. Kalau orang kan biasa gini, gue ke gereja harus ada temen. Gue misalkan gue pergi-pergi harus ada temen. Gue mau nyari ini harus, gue enggak. Gue beli meja aja sendiri. Lu angkat sendiri tuh meja? Meja kecil. Oh. Beli lampu sendiri gitu kalau kan. Kalau misalkan bisa, gue minta jasa lu dong angkat sendiri. Buset buset. Kayak gitu loh, diangkat sendiri gitu. Tenaganya bukan tenaga yang biasanya di gedung-gedung jangan atas. salah, Bun. Ada apa nih? Jangan salah nih. Ada apa ini? Gue kalau syutingan jadi art, gue ngangkat rak minimarket tuh. Gue ngangkat tuh. Terus emak gue distributor air kan, gue ngangkat tuh. Oke, thank you. Lu sih mancing kan? Mancing nih, aduh, mancing lu. Keluar kan? Lu, gue bingung nih. Kan kecantol gue. Ini anjing. Berarti trauma, maksudnya berarti ya udahlah ya. Jadi tetap simple aja kan. Iya, dibawa lu simple. dateng, lu pergi itu bukan bisnis gua. Iya. Bukan masalah gua karena gua pun nyari sahabat pun ya tetap akan kedepannya bakal ya udah tiba-tiba ketemu misalnya tiba-tiba jadi sahabat, kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak pernah tahu. Iya kan? Gue mesti kayak ya udah, lu datang gue akan terima lu gitu loh. Iya. Ya, lu pergi kalau lu udah gak terima gue. Nah. Gue lebih gue bukan yang kayak bitch you bye gitu. Enggak, gue kayak kalau lu yang mundur ya udah. Berarti gue tahu gitu loh. Berarti lu mungkin gak cocok ternyata sama gue. Misalkan tiba-tiba ada sahabat lo ngomong, "Gan, lu berubah dong kan, lu jangan kayak gini." Lu gak akan berubah kan? Kalau emang lu mau temenan sama gue, ya lu terima gue kayak gini. Gue lebih kayak gini. Lu kasih saran sama gue, oke, tapi gue berubah atas diri gue sendiri. Tuh, lu setuju nih. Gak menurut gue, karena mau lu ngomong ini untuk kasus apapun, untuk semua orang juga kayak mau lu ngomong apapun, mau orang ngomong apapun ke lu, semua balik ke lu sendiri. Mau lu udah ke psikolog sampai tolol, tapi kalau dalam diri lu sendiri nggak mau berubah, ya percuma. Karena kuncinya sebenarnya ada di diri sendiri. Diri sendiri. Orang kasih saran lu harus denger, emang bener. Orang tuh lu harus dengerin saran orang lain. Karena lu emang bener gak bisa hidup sendiri gitu kan. Yeah, betul. Lu dapat saran, lu terima. Yang lu harus introspeksi diri. Introduction. Introspeksi diri. Ya. The hair slinging. The sauce ringing, the flash singing, the bass banging, the head slinging slicer. Itu Mas Bo. Ya maksudnya lo harus lihat ke diri lo lagi gitu loh. Bener gak ya gue sebenarnya kayak gini? Kalau emang bener kayak gitu, ya cobalah gitu loh berubah. Tapi ya harus dasar kemauan diri lo sendiri. Jangan karena untuk nyenengin orang lain. Jika memang kalau yang lu lihat emang ada keburukan dalam diri lu, kalau lu nggak ngeliat, ya Ya. udah ngapain gue berubah gitu? Iya gitu. Ya kan? Iya. Kalau kata Kurt Cobain nih, Petik lah terus. kata Kurt Cobain nih, jangan ngerubah diri lu
buat diselingin sama orang lain. Bener ya? Iya, benar. Mendingan lu jadi diri lu sendiri Mending benci jadi sama diri orang lain. sendiri, Orang gitu. banyak. Jadi lu disenengin sama orang lain karena diri lu sendiri. Iya, karena kalau misalkan nih lu berubah untuk mau disenengin orang lain, itu nggak bakal tahan lama. Nggak bakal. Karena lu cuma buat senengin orang ini. Ya, gua Ketika setuju. orang itu Iya. pergi, Lu akan balik lagi. Lu akan Hanya balik lagi. hanya covernya hanya aja. covernya doang. Jadi Iya. percuma. itu waktu itu gue tekanin ke mantan gue waktu itu. Nggak serius tapi. Iya. Justru gue berhenti ngerokok deh, maksud gue. Iya. Iya kan buat semua hal ngerti gak maksudnya. Iya. Terus ya gue bilang gue mau berhenti ngerokok ya karena kemauan gue sendiri, bukan karena lu Iya. suruh atau Iya. karena memang lu pengen pacaran sama gue. Kalau misalkan lu udah putus sama gue kan kayak tadi, ya gue gak balik lagi gitu loh. Akhirnya gue putus juga. Gak maksudnya gitu. Nah maksud gue nggak usah ketawa-ketawa. Udah ketawa. Nyengir aja dikit, nyengengis. Ya maksudnya kalau seandainya tiba-tiba sahabat lu misalkan nih, oke sesuai topik nih Jos ya. Yoi. Maksudnya balik ke topik, kalau seandainya tiba-tiba sahabat lu, ya kan tadi lu dicepuin, udah diinin. Kalau tiba-tiba dia nusuk lu terus bikin lu bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya. Misalkan ya kita berandai-andai ada kejadian seperti itu. Lu Gak juga usah berandai-andai. udah Gue tuh udah jatuhnya parah banget gitu. Karena di pas momen itu gue putus sama pacar gue bokap gue meninggal, gue dicepuin dalam 2 minggu 2 orang cepuin gue yang berbeda. Terus maksudnya impact dari cepunya bikin lu bener-bener gak. iya, itu soalnya gue depresi tuh. Oke, Terus sampai TA gue tuh waktu itu juga topik gue harus diulang kan. Jadi kayak banyak hal yang going on. Gue udah jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi gue selalu bilang kayak gue selalu inget aja, mau lu jatuhin gue berkali-kali pun gue akan terus berdiri gitu. Itu tuh harus dicoba gitu, maksud gue. Ya udah, orang jatuhin lu 7 kali, ya stand up 8 gitu. Walaupun berat, Susah ya? gue selalu bilang, gue capek, gue mau mati, pokoknya gue capek banget, gue udah gak mau hidup gini-gini. Tapi ujung-ujungnya ya hidup ternyata udah 2 shot. Oh masih hidup, masih sekarang gitu. Untuk masih bernafas. Iya guys, iya, jadi gue kayak gue keluar deh. Gak bisa Udah sini aja. Enak nih. Masalahnya ini kan berhubungan dengan, apalagi dengan cerita yang tadi, itu bener-bener deep banget dong, sampai bener-bener nyangkut ke diri lu. Itu bener-bener ya. Kalau gue jadi lu, gue sumpah gue ajak berantem lah ya. gue sebenarnya bisa aja kayak gitu, cuma gak tahu. Gak ada gunanya. Gue mikir cuma kayak, kalau mikir jahatnya ya, Iya. gue cuma bisa bales gini. Kalau Tuhan bisa bales. Nah, Buat apa gue jahatin? Ya kan, buat apa gue jahatin orang? Tapi ya udah, kemampuan gue kayak gini, malah ada yang nyapain diri gue gitu loh. betul. Mendingan ya udah gue relain, gue belajar aja dari kayak gitu. Ya sisanya biar Tuhan yang ngatur lah. Iya. Gitu aja. Ka- Kalau lu kagak bawa simpel gitu, hidup lu drama banget, Bun. Capek gila, Gila. buset. Drama setiap hari drama. Gak usah tentang persahabatan. Minumnya mana? Minumnya ya. Gak ada yang muter nih. Iya. Gue cek. Gak mau. Aduh. Tapi apa ya? Berarti gila lu kuat berarti. Maksudnya mau udah di apa ya berarti ya, udah dijatuhin sejatuh-jatuhnya pun lu masih punya pendidikan kayak gitu. Bahkan gitu. lagi di titik terendah ya. Iya, bahkan lagi di titik terendah pun lu tetap punya pemikiran yang gue ya lu mau jadi. Karena Dan ketika- sampai sekarang pun enggak lu jauhin tuh orang Iya. itu. Kalau yang satu emang temen deket gue banget soalnya kan. Terus gue bener aja ngobrol soalnya, lu kenapa gitu? Terus dia ceritain, terus gue kayak oh yaudah. Lu gue bilang sama dia, lu asal tahu gue tuh nggak suka kayak gitu. Terus dia kayak iya sorry. Terus gue kayak iya udah. Dan lu percaya sorry-sorrynya itu. Dan lu benar-benar Tapi ya kelihatan kok. Gue abis itu bisa ngeliat kok. Maksudnya kalau emang dia mau jahatin gue lagi pun ya Indigo. Hah? emang. Nggak jadi. Ayo udah terus. Oh, lu emang ini gue. Iya. Habis ini gue mau nanya malu ya. Salah gua. Habis ini Gua mau pulang abis ini gua pulang. Iya. Gua mau pulang. Habis ini gue mau nanya malu. Ya enggak, maksudnya ya kalau yang satunya kayaknya dia emang mungkin jadi ada berasa jarak sama gue kan. Ya gue gak nyalain juga, ya gak apa-apa kalau dia emang jauh sama gue. Cuma Dan dia menjauh. Udah kayak gitu dia menjauh. yang satunya ya, Menjauh. yang satunya emang jadi jauh sama gue. Iya, maksudnya dia menjauh sendiri kan, bukan Iya, lu yang bukan gua ngasih yang- batasan atau apa. Oh enggak. Anjing bangsat banget ya. Ya. Dan lu pas dia kejauh, lu sempat berpikir apa? Gue mau tahu deh. Boleh gak? Sorry. Kayaknya gue langsung mikir, oh kayaknya berarti udah separah itu. Berarti gue ngerasanya kayak, oh berarti dia udah punya perasaannya tuh udah overthinking gitu loh. Maksudnya dia jadi overthinking gitu loh.
sama masalah gue dan dia gitu loh. Dia yang jadi dia backup yang- sendiri Iya, dia karena backup. dia merasa dirinya merasa bersalah sama lu. Gue nggak tahu sih dia merasa bersalah atau jadinya dia merasa aduh kayaknya kalau sama Megan gue jadi takutnya gue malah mikir gini Feeling guilty gitu. dia tuh berasa kan dia tuh kayaknya marah sama gue gak suka sama gue karena gue terlalu deket sama cowoknya karena teman sahabat gue kan. Terus mungkin dia berasa kayak aduh kayaknya gue harus take a step back gitu dulu loh buat kayak clearing semua mindnya dia tuh yang kayak gitu. Nanti baru bisa temenan sama gue lagi. Gue sih berasanya kayak gitu dan it's fine gitu loh menurut gue. Enggak lah, gila lu. Take your time itu karena lo nggak bisa buru-buruin orang untuk nge-heal perasaan kayak gitu. Ngerti, maksud gue biar gini loh, dia udah gak ngebuat lo ada di titik terendah, bener gak? Salah satu faktor. Ya oke, berarti kan ada yang dilakuin dong, dan lu masih mau ya udah take your time gitu maksudnya. Karena mau gue apain lagi gitu loh. Gue nggak akan nyalahin dia atau apapun juga karena gue tahu itu posisinya gimana. Jadi emang gue ngerti itu posisi emang dia harus ngomong pun ya udah walaupun gue itu omongan dia ada yang salah, tapi gue kayak ya udah dan lu ngerasa hal yang lu lakuin sekarang lebih baik dibandingkan lu ini enggak lu musuhin. Gue lebih kayak gue nggak mau musingin gitu loh karena gue nggak mau cari ribet. Menurut gue udah capek banget nih, udah TA, udah kerja, masih ada banyak hal yang gue urusin gitu loh. Ya udah kalau dia mau begitu ya biarkan dia begitu. Kayak ya udah aja. Ya maksud gue setuju sih sama yang lu bilang. Gue juga nggak kayak gitu loh. Maksudnya apa ya? Kayaknya hal yang lu lakuin tadi sebenarnya ya itu justru malah lebih baik buat diri kita sendiri gitu. Daripada lu mesti nyamperin dia, lu mesti tanya lu kenapa ngelakuin itu, atau mesti lu jauhin, atau mesti lu jadiin itu masalah. Gue tanya doang sih, gue emang tapi gue tanya sih. sama dia kenapa, terus dia cerita, terus gue kayak makanya gue bilang gue ngerti posisinya, terus gue bilang ya udah, tadinya kita udah temenan tapi mungkin dia pikir perlu take a step back dulu, ya gue nggak apa-apa. Dan sampai sekarang lu udah berdamai sama kondisi yang waktu itu. Lu pribadi, lu udah kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Gue emang dari awal pas dia kayak gitu pun gue ngerti. Oh oke. Otodidak ya. Gue karena ya maksud gue pernah di posisi lu, gue tau walaupun gue nggak akan lakuin hal yang sama, tapi gue ngerti. Makanya gue kayak ya udah, nggak apa-apa. Gue bilang gue kenal lu, makanya gue bilang nggak apa-apa. Lu mau ngomong sama gue kayak gimana pun ngomong. Yang penting lu tuh tahu. Iya, yang penting. Apa masalah yang penting tahu. Iya. Gue rasional. Iya. Walaupun kadang kalau ke gue sendiri gue suka. Iya, tapi pasti dong ada dong kayak anjing kok lu kayak gini sih, kok lu padahal lu teman deket gua nyet. Kalau sama yang ini nih gue ceritain, gue nggak kayak gitu. Gue nggak ada kayak kenapa sih lu kayak gue nggak pernah kepikiran sama sekali. Nggak sama yang ini nggak, sumpah mati gue nggak. Gue bilang dari awal sama dia, gue nggak ada hard feeling apapun sama lu. Karena gue kenal lu. Gue bilang jelas sumpah mati, gue bilang ke dia, gue kenal lu makanya gue nggak ada hard feeling. Tapi yang cepuin gue satu lagi, yang temen deket gue yang sekarang, yang sekarang nih masih deket banget sama gue bilang gue sakit hati anjing sama lu gitu. Nah maksud gue kenapa tuh? Kalau sama yang ini, karena gue bilang, gue udah bilang tuh di awal kayak. Nah, iya soalnya, sorry gue potong, karena ada, gue pernah ya, kalau gue mau sahabatan sama orang, gue kalau ada apa-apa gue ngomong kebuka sama dia. Tapi kalau misalkan gue nggak nganggap dia sahabat gue nggak akan terbuka apa-apa sama dia. Kayak ya udahlah. Jadi kadang-kadang nih kita sebagai sahabat kayak pengen, lu kalau ada apa-apa ngomong dong. Berarti lu lebih dekat sama yang lu omongin dong dibanding yang ini. Gimana ya? Kalau jadi dua orang ini kan, yang satu tuh cepuin gue lebih. Ya cepuinnya nggak usah lah. Ya pokoknya bla bla bla, dia ya gitu, dia ada ngomong sesuatu ke orang ini. Terus yang satunya itu yang deket sama gue 3 tahun, yang satunya deket sama gue setahun. Yang mana nih? Yang 3 tahun yang mana? Yang 3 tahun tuh yang lu jauhin? Yang enggak, yang take your time? Bukan. Oh yang satu lagi ya? Yang take your time itu yang 1 tahun. Nah yang 3 tahun ini yang sama sekarang udah temenan deket lagi sama gue. Nah dia gue bilang gue sakit hati karena maksud gue, lu udah sekian lama temenan sama gue, lu tau loh gue orangnya gimana. Terus dia bilang kayak iya soalnya gue bingung. Terus dia jelasin, gue kayak oh ya udah, tapi lu tau lu nggak bisa kayak gini lagi karena gue bilang lu tuh safe place gue. Iya. Tapi dia abis itu kayak gue bisa tahu dia berubah dan nggak gitu lagi karena gue dikasih tahu sama salah satu teman gue juga, kayak pas mau dikorek-korek nih tentang gue, dia nggak mau ngomong apa-apa karena dia bilang tuh Megan. Ya pada intinya gila, persahabatan itu gue pengen sahabatan sama lu deh. Kagak, masalahnya
Enggak serius. Maksudnya bener-bener 1001 kasus orang yang gitu loh. Enggak serius. Orang jarang loh orang kayak gitu. Iya sih. Ngerti gak sih maksud gue? Untuk menerima sesuatu yang bahkan itu Karena udah sampai jatuh sekarang dia. pun kita ngobrol ngomongin kemarin, lu inget gak? Yang masalah psikiater. Ya. Ini nyambung nih, gue gak tau nih tiba-tiba nyambungnya gitu. Maksud gue sampai sekarang pun gue masih mencoba berdamai kayak apa yang lo lakuin gitu, ngerti gak? Kayak oh ya udahlah lu apapun yang lo lakuin ke gue selama gue nggak lu sahabat gue tapi ya udahlah karena gue tahu lu gue nggak bisa kayak gitu. Justru malah kayak ya justru karena lu sahabat gue kenapa lo kayak gini ke gue nyet. Dan jujur sekarang gue lagi pengen belajar kayak gitu loh kayak ya udahlah kayak Ya try something new lah ke dalam lingkup persahabatan lu sih. kayak mencoba berdamai sama keadaan gitu loh. Iya. Lu tuh orang yang mencoba berdamai dengan oh ya udah biarpun dia sahabat gue terus kenapa gitu, justru karena dia sahabat gue ngerti dia dan gue pengen di posisi dia itu susah banget loh buat kayak gitu, ngerti? Kayak gara-gara gue udah terlalu sering, maksudnya kayaknya ya menurut gue ya lu bisa kayak gitu kalau lu udah damai sama diri lu sendiri. Iya. Yang penting damai dengan diri sendiri sih. Baru bisa lu damai ke orang lain. Ya. Kalau sekolah damai yang tadi Oke, thank you banget yang udah mau nonton. harus sekolah damai loh namanya. Iya, thank you banget ya Megan udah mau hadir di podcast kali ini. Sangat menginspiratif, sangat seru, sangat benar-benar terjadi di lingkungan kita setiap harinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Nah, sebenarnya nggak penting sih kalau gue ngomong ini, tapi kalau lu suka video ini lu boleh subscribe. Kalau lu nggak suka lu juga boleh unsubscribe. Thank you.